apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Buruknya udara akibat kebakaran lahan membuat penderita ISPA meningkat di Ogan Komering Ulu. Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Selatan tetapkan 3 tersangka korupsi Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2019. Peringati Hari Kesehatan Nasional ke-59, petugas medis RSMH melakukan tabur bunga di makam Dr. Muhammad Husin. Buruknya udara akibat kebakaran lahan di Ogan Komering Ulu membuat penderita penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat. Penderita ISPA mulai dari balita hingga orang dewasa. Warga diimbau untuk memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Kabut asap pekat akibat kebakaran lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan membuat penderita penyakit ISPA di Ogan Komering Ulu meningkat. Kabut asap terus menyelimuti Ogan Komering Ulu di kala pagi hingga sore hari. Kondisi ini membuat kualitas udara di Oku terus memburuk. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu, penderita ISPA terus mengalami peningkatan. Tercatat pada periode bulan Juli hingga September 2023, total jumlah penderita ISPA sebanyak 2.267 orang. Meski sudah turunnya hujan, kondisi asap mulai menipis, namun warga dihimbau untuk tetap menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Setelah 2 kali turun hujan di Kabupaten Oku, cukup lebat, kualitas udara sudah cukup membaik, tampak kabut asap sudah cukup berkurang. Tetapi karena ini masih situasi kemarau, kami himbau kepada masyarakat tetap menggunakan masker, jaga imunitas tubuh, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan makan buah dan sayur, serta banyak mengkonsumsi minum air putih. Penderita ISPA tidak hanya balita dan anak-anak, tetapi orang dewasa pun ikut terkena dampaknya. Dalam upaya pencegahan, warga dihimbau untuk segera membawa bayi atau anak yang menderita batuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Lagi dan lagi, kebakaran lahan tak kunjung usai di Ogan Ilir. Kali ini kobaran api membakar lahan di Desa Tanjung Steko. Warga panik sebab kobaran api mendekati permukiman. Pemadaman dilakukan menggunakan helikopter waterbombing. Kepulan asap tebal muncul dari kebakaran lahan di Desa Seteko, Indralaya, Ogan Ilir pada Rabu siang. Kobaran api dengan cepat membakar lahan gambut beserta semak belukar dan ilalang. Pemadaman hanya dilakukan oleh 2 helikopter waterbombing, sedangkan untuk jalur darat tidak terlihat petugas yang melakukan pemadaman. Api yang kian membesar terus menjalar mendekati permukiman warga. Warga pun melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan alat seadanya. Menurut warga, api diduga berasal dari Desa Citra Timbangan yang menjalar ke Desa Tanjung Seteko. Sore mulai ada api, terus dipadamkan, kita madamkan apa? Kalau kemarin sore belum ada pemadam. Belum sini, Oh belum nyampe, agak jauh. Api itu dari sana, dari ke pinggir. Jadi pagi ini lah dekat. Iya, baru berjalan ke pemadam dari Pucuk. Sayur kita kena ini kering nggak? Gara-gara api. Keringnya cuma itu, kemarau keringnya. Oh kering kemarau ya. Belum nyampe ke kebun tapi. Bukan kenapa, baru dari sampai sini ini lah api. Kita tolong sama pembakar itu. Warga berharap adanya bantuan datang dari Satgas Karhutla. Belum diketahui berapa luas lahan yang terbakar, namun akibat kebakaran lahan ini membuat wilayah sekitar Ogan Ilir diselimuti kabut asap. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Babel mengambil langkah tegas terhadap 3 pegawainya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. 1 diantaranya langsung dilakukan pemecatan dan 2 lainnya dibebas tugaskan dari jabatan.
setelah ditetapkannya 3 pegawai kantor pajak Pratama Palembang atas kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Babel mengambil langkah tegas terhadap ketiganya. Kanwil DJP Sumatera Selatan Babel langsung melakukan pemecatan terhadap tersangka berinisial RFG sebagai PNS, sedangkan tersangka NWP dan RFH telah dibebas tugaskan dari jabatannya. Meski demikian, NWP dan RFH kini dalam proses pemeriksaan pemberian hukuman disiplin sebagai PNS. Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan Babel menyesalkan atas tindakan korupsi yang dilakukan ketiga pegawai pajak tersebut. Pasalnya, selaku pimpinan dirinya telah berulang kali memperingatkan untuk tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Kami sudah sangat secara insentif kami lakukan, intensif ya, mengingatkan, karena itu jujur aja mereka sudah tadi saya sampaikan dibekali dengan kode etik, kode perilaku, budaya organisasi. Bahkan saya sebagai pemimpin mengingatkan berkali-kali dalam setiap kesempatan kepada seluruh pegawai kami, bahkan jujur juga kepada wajib pajak. Jangan sampai memberikan celah, memberikan iming-iming kepada pegawai kami. Karena saya sangat concern di sini teman-teman sekalian, sangat concern ya. Apalagi Direktorat Jenderal Pajak itu sudah melakukan tax reform ya. Intinya semua harus kita jagain. Sebelumnya pada 28 Oktober 2023 lalu, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 pegawai kantor pajak Pratama Palembang sebagai tersangka atas kasus korupsi dalam pemenuhan kewajiban di beberapa perusahaan pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Diduga ketiganya menerima suap gratifikasi dari perusahaan wajib pajak. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang ayah mendonorkan ginjalnya untuk sang anak yang terbaring lemah di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Operasi transplantasi ginjal ini berlangsung selama hampir 5 jam. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang melakukan operasi transplantasi ginjal untuk pria berusia 30 tahun dengan pendonor ayah kandungnya berusia 50 tahun. Operasi kali ini melibatkan tim dokter Rumah Sakit Muhammad Husin dan tim dokter Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Operasi berlangsung selama hampir 5 jam. Sebelumnya, pasien bernama Jejen Arisanda sudah menjalani cuci darah sejak bulan Maret lalu. Intensitas cuci darah Jejen adalah 1 minggu 2 kali. Sang ayah Muzamil tak kuasa melihat kondisi sang anak dan merelakan untuk mendonorkan ginjalnya. Menurut dokter, transplantasi ginjal kerap terkendala karena sulitnya mendapatkan pendonor. Kalau kita bicara transplantasi ginjal, teknologi yang sekarang cukup baru adalah terutama untuk donornya. Karena kita tahu transplant itu di mana-mana sulit untuk mendapatkan donor. Dengan melakukan operasi laparoskopi bagi donor, di mana donor itu hanya dilukai 1 cm, lukanya 3 biji, kemudian pengambilan ginjalnya tanpa memotong otot, maka pasien itu hanya dirawat kira-kira 3-4 hari, seminggu kemudian sudah bisa aktivitas kembali. Itu sangat baik untuk meningkatkan kesediaan orang untuk menjadi pendonor. Operasi transplantasi ginjal kali ini menggunakan teknologi laparoskopi sehingga pendonor hanya membutuhkan waktu istirahat selama 4 hari, kemudian dapat beraktivitas kembali secara normal. Sementara bagi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, operasi transplantasi ginjal ini sudah berlangsung 5 kali sejak pertama kali dilakukan di tahun 2016 silam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dari operator untuk